wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sana diisi pan. Ada sini berapa? Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang aku banggakan, bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Pertama ya, kita koordinasi antar ketua kelas dan sekretaris ini sebagai perwakilan dari masing-masing kelas. Ini nanti Pak Guru punya beberapa agenda yang kaitan dengan bagaimana aktivitas dari teman-teman kalian dan dari kalian sendiri untuk menindaklanjuti atau membentuk sebuah struktural yang ada di sekolah ini. Ya, struktural yang wajib di sini ada yang namanya intrasekolah, ya, yaitu OSIS, apa singkatannya? Organisasi Siswa Intrasekolah. Masa sudah tahu? Bukan. OSIS singkatannya Organisasi Siswa Intrasekolah. Ada kegiatan wajib di MTS kita ini, nanti sekali salah, yaitu kegiatan intrasekolah dan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, kalau intranya itu ada OSIS, kalau ekstranya itu ada pramuka, itu yang wajib. Adapun ekstra yang banyak ya, ada SHT, ada rebana dan seterusnya, itu adalah tidak wajib, sifatnya sebagai pilihan. Tetapi kalau yang namanya pramuka dan OSIS itu hukumnya wajib bagi semua siswa-siswi. Nah, untuk itu Pak Guru minta bantuan dari kalian semua. Ini dari delegasi masing-masing kelas. Nanti bagaimana organisasi yang ada di MTS ini bisa berjalan. Tumpuannya di siapa? Di kalian semua, ya. Kalian sebagai tumpuan, harapan kalian bisa membuat event ini semeriah mungkin, sebagus mungkin, ya. Nanti kalian bisa referensi dimanapun dan kalian bisa berkoordinasi langsung dengan Pak Guru, ya, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. Pertama yang akan kita lakukan adalah nanti pemilihan ketua OSIS, ya. Pemilihan ketua OSIS akan kita jabarkan bersama. Nah, untuk itu nanti berarti ketika kita mau membentuk atau mau memilih ketua OSIS, secara otomatis harus ada kepanitiaan. Itu pertama. Kedua, nanti ada beberapa kriteria kira-kira yang mau dijadikan ketua OSIS itu kelas berapa? Kelas 7K, kelas 8K, kelas 9K. Nah, nanti ini jadi pertimbangan kalian bersama. Contoh 1 usul 9 saja. Nah, kalian kriteria 8 saja, 7 saja. Nanti dipertahankan masing-masing, ya. Sambil kita belajar bermusyawarah. Karena ini tidak ada, kalian kan sudah menjadi pilihan dari masing-masing kelas. Berarti secara otomatis kalian juga harus bisa mengkoordinasikan apa yang disampaikan oleh sekolah kepada teman-teman kalian. Sebaliknya, apa yang disampaikan teman-teman kalian disampaikan ke sekolah. Kalian sebagai fasilitator. Untuk itu kan tidak sembarangan. Nih, harus punya ilmu yang mumpuni. Nah, ilmu itu didapatkan dari mana? Dari kita latihan begini. Contoh misalkan kalian ingin mengadakan event, Pak, ini ada maulidan, ada apa nanti kalian minta waktu kepada Pak Guru atau kepada siapapun atas nama OSIS mengundang Bapak Ibu Guru untuk mengadakan musyawarah apa misalkan begitu. Belajar, kalian belajar mandiri, ya. Jangan sampai hanya Pak Guru yang memberikan instruksi saja, tapi kalian coba punya explore pikiran kalian, punya rencana-rencana, ya. Syukur-syukur nanti kalau kita kantor sebelah timur itu sudah jadi,
kita buat sebuah kantor OSIS di mana di situ ada perlengkapan perangkat, baik surat menyurat, kalian belajar surat menyurat, belajar koordinasi dengan masyarakat, belajar koordinasi dengan bapak ibu guru ya. Termasuk kan di kaldi kita sebenarnya, kaldi kita itu ada beberapa event yang harusnya itu dilaksanakan OSIS, kayak harlah MTS kita. Nah mungkin kita tanya ke semua siswa, harlah MTS kita saja tidak tahu hari apa, tanggal berapa, kan kita tidak tahu. Nah nanti dalam harlah itu misalkan kalian punya ide, ini Pak, kami di harlah ini biar meriah kita ada kerja baksos di mana tempat gitu kan, atau kita ada kerja semacam memberikan santunan kepada duafa atau lain sebagainya, itu bisa. Atau kita misalkan ini Pak, kita mau iuran beli ikan, kita kasih di Kali Setu atau gimana, itu bisa. Jadi event-event itu nanti biar menjadi publikasi sekaligus publikasi kita semua ya. Lah biasanya ini yang punya ide kreatif kayak gitu itu kalian. Kalau Pak Guru kan sudah pusing nih ngurusi anak-anak itu lah. Kalian yang punya ide kreatif. Di samping itu juga nanti ada pemantauan kegiatan yang itu diwajibkan oleh sekolah, seperti misalkan nanti sholat duha, terus sholat duhur, itu kalian yang mencoba memantau ya, memantau. Contoh kayak dulu ini kan sempat vakum dikarenakan COVID-19 itu kan, sehingga generasi sekarang ini, generasi COVID ini hampir mohon maaf kurang tahu terkait dengan organisasi yang beginian ya, karena ini bukan sekolahnya tetapi memang keadaan yang memaksa demikian, tidak ada kumpul-kumpul, tidak ada event-event begini, sehingga kita kesulitan untuk meregenerasi kepengurusan yang dulu. Sehingga pengurusan ini katakan ini adalah awal dari akan berdirinya OSIS kembali di MTS Darussalam kita ini. Nah sehingga nanti jelas ada beberapa kekurangan, ada beberapa kurang pahaman, nanti tetap berkoordinasi gitu ya. Nanti jadi pertama yang kita akan buat, ada yang mau ambil kertas nyatet ya, nyatet, coba ambil kertas ya. Ada beberapa. Pertama berarti kita langsung action saja hari ini. Berarti pertama membuat kepanitiaan pemilihan OSIS ya. Nanti di dalam OSIS itu ada beberapa kandidat yang terbanyak pertama itu menjadi ketua OSIS, yang terbanyak kedua menjadi ketua penggalan. Biasanya kalau dulu itu berpasangan langsung, si A dengan si B, si C dengan si D, ada 3 kandidat misalkan ini, nanti secara otomatis dipasangkan langsung oleh panitia itu. Ya, kalau dulu itu kelas 8 dengan kelas 7, secara otomatis ketua kelas 8 wakil kelas 7. 9-nya itu nanti masuknya pada struktural penasehatnya ya. Karena kalau dulu ini gambaran saja ya, gambaran saja. Nanti misalkan ada masukan-masukan dari yang lain, nggak ada masalah. Kelas 9 misalkan pengen menjadi ketua OSIS dan sebagainya, nanti kita argumenkan, belajar mengargumenkan, belajar berpendapat ya. Kalau dulu kita membuat aturan main, kenapa kelas 8? Kelas 8 itu berarti secara otomatis tertua dalam satu periode. Jadi kalau kelas 9 mbahnya siswa. Gini, kan ini misalkan nanti kita berproses pada bulan November atau Desember. November katakan. Berarti secara otomatis ini masa masa baktinya itu dari November sampai ke November. Ya misalkan ini kan bulan November.
Ya, misalkan ini kita pilihan November, berarti masa bakti itu kita pilihan lagi di November berikutnya. Nah, kalau kelas 9 kan berarti nanti di bulan Juli sudah lulus. Kan berarti kekosongan apa namanya? Jabatan. Sehingga berarti kalau nanti November kelas yang 8 ini sekarang sudah menjadi kelas 3 hampir lulus itu. Nah, terus diestafetkan lagi ke kelas 8, diestafetkan lagi ke kelas 8. Tapi itu rancangan yang kita rancang dulu di pengurus OSIS yang dahulu. Kalau nanti misalkan kalian punya gambaran, mending kelas 7 saja Pak, mending kelas 9 saja Pak, ya monggo, tidak ada masalah. Pak Guru mengikuti kalian. Pak Guru tujuannya biar kalian berinovasi, berkreasi, kreatif ya di dalam memberikan atau belajar berpendapat. Itu tidak ada masalah, itu ya. Nah, ini nanti kita pertama buat panitia dulu. Nanti setelah buat panitia, berarti yang kedua adalah bagaimana kriteria dari ketua OSIS itu. Gitu ya. Oke, deal ya. Deal. Ada yang mau nyanggah? Enggak apa-apa. Ya, dibiasakan kita ngobrol santai begini sambil musyawarah biar menghasilkan mufakat. Ya. Terus dibiasakan kalau musyawarah itu ketika mau berargumen, mau berpendapat, mengacungkan jadi dulu ya, isi dulu sama yang memberikan waktu. Bagaimana kelas 9? Ada masukan? Belum ada? Ya, belum ada. Oke. Berarti pertama kita buat kepanitiaan. Panitia dari mana nih? Mau dari kelas 9 atau kelas 8 kalau kelas 7? Ya, mungkin ini menurut saya idealnya dari kelas 9 idealnya. Ya, idealnya kelas 9 menjadi kepanitiaan, nanti masuknya struktural dari yang lebih tinggi, gitu ya. Kalau dicampur nggak apa-apa. Tapi harapan nanti kandidat jangan dijadikan ketua. Kandidat ketua OSIS dan wakil OSIS itu. Jadi di sini nanti bisa sistemnya mengajukan atau bisa sistemnya diajukan. Kalian misalnya nanti kelas 9 saya punya, nanti saya jaring dari kelas 9 mau mengajukan siapa saja, dari kelas 8 mau mengajukan siapa saja untuk menjadi ketua OSIS, dari kelas 7 mau mengajukan siapa saja. Nanti ini ada semacam ikut campur dari Bapak Ibu guru juga ya, karena nanti misalkan mengajukan sembarang anak, kemudian kita juga tetap nyortir anak tersebut. Kalau memang anak itu layak dan memang di hadapan kalian itu oke, ya kita tetap ajukan menjadi kandidat. Kandidat finalnya nanti ada di Bapak Musyawarah Bapak Ibu guru ya. Meskipun kalian ini nanti mengusulkan kandidat nama-nama tersebut. Itu. Ya, oke. Diketuai kelas 9. Dipanitiai oleh kelas 9 aja ya dulu ya. Oke, ketua siapa? Siapa enggak apa-apa? Tugasnya itu ngapain aja Pak? Oh ya, oke. Untuk berarti kepanitiaan nanti ada sistemnya dulu ya, biar punya gambaran. Sistemnya nanti kita semua siswa-siswi 789 dan Bapak Ibu guru akan memilih, mencoblos calon-calon yang menjadi OSIS. Ada bilik suara, ada kayak pemilu beneran. Nanti ada kayak KPU, ini KPU-nya kalian kelas 9. Jadi nanti ada semacam membentuk surat suara, membuat surat-surat. Meskipun itu nanti prakteknya dibantu Bapak Ibu guru. Syukur kalian bisa sendirilah. Kalian bisa mendesain, belajar mendesain, membentuk, nanti tinggal print di kantor. Tinggal print jumlah suara, misalkan kartu suara hari ini siswa-siswi 240, kemudian Bapak Ibu guru 16, berarti tinggal ditambahkan sekitar 270-an, nanti dicetak ya, takut ada yang rusak dan sebagainya, juga cadangan. Nanti
setelah itu kepanitiaan membuat pengumuman. Ada tahapan-tahapannya. Pertama, tahap penjaringan dari siswa-siswi kita. Setelah ada tahap penjaringan, nanti ada tahap sosialisasi siswa-siswi kita untuk bersosialisasi untuk kampanye di depan kelas masing-masing. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu disuruh kampanye. Kemudian setelah itu nanti ada semacam hari tenang, ada pemasangan pamflet, ya, pamflet ataupun banner calon yang mau kita pilih. Nah, setelah itu nanti di hari H kita adakan pemilihan secara langsung bebas rahasia, ya, luber biasa. Nanti berarti setelah itu kita umumkan siapa yang menjadi pemenangnya. Itu mekanismenya. Berarti nanti kepanitiaan mengurusi segala sesuatu terkait satu perlengkapan dari tadi, ada pamflet, ada banner, ada kertas suara. Kemudian ruangan yang mau digunakan untuk pemilihan ketua OSIS. Nah, kemudian ketiga nanti juga mengagendakan sosialisasi. Jadi menemani, misalkan panitia ini yang nanti tugasnya untuk menemani calon kandidat untuk bersosialisasi, berarti selalu menemani di kelas-kelas. Itu. Di antaranya kayak gitu. Nah, nanti secara juknis, secara terperinci nanti kita buat, walaupun ini baru gambaran, belum kita buat. Itu ya. Oke, langsung ketua siapa? Nggak apa-apa, nanti bareng-bareng. Evan? Ya, Evan ketua, sekretaris. Ini ditulis. Sekretaris kamu juga tidak apa-apa, langsung nulis ya. Sekretaris, terus sekretaris 2. Ketua juga 1 2. Ya. Sama siapa? Ketua 1, ketua 2. Atau nanti ketua 2-nya kalian pilih sendiri ya. Atau bayangan yang di luar sana. Yang penting yang inti di sini. Apa? Bagus ketua 2. Terus sekretaris, kamu terus apa? Itu nanti bendahara ya. Apa sekretaris? Sekretaris kedua. Juga. Terserah, biar partnernya biar itu jadi partner. Bendahara Naila sama siapa? Ya, juga. Kelas 8 jangan dulu wis, kelas 8 nanti untuk menjadi kandidat. Bendaharanya 2. Dari Pak Guru, dari sekolah ke anak, kalian harus menyampaikan melalui ketua OSIS, melalui ketua kelas ya, dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh kalian semua. Bentuk pertanggungjawaban itu baik secara formal maupun secara konsistensi diri ya. Kalian ini kan lagi dibentuk ini, kalian anak-anak kuliah, jadi kalian harus merasa bahwa saya niat melatih diri. Bukan sekedar gaya-gaya, enggak, tapi melatih diri. Sekira saya sudah menjadi orang, menjadi luar sekolah ini, kita mampu untuk memberdayakan diri ya. Kayak Pak Guru bilang sering bahwasanya pengkaderan terbaik menurut saya ya, Pak Guru kan banyak ikut nih pengkaderan dari berbagai macam, itu ada di pramuka. Pramuka itu adalah pengkaderan yang berjenjang dari mulai masuk sekolah sampai perkuliahan, itu terus berjenjang ya. Contoh
Di SD namanya apa? Siaga. Ya, siaga kan. Nama SD kalian waktu di SD itu namanya siaga. Apa itu siaga? Mempersiapkan. Panggilan kepada Bapak Ibu guru panggilannya apa? Bunda dan ayah. Ya. Terus kemudian di MTS siaga, namanya siaga kan belum tahu apa-apa, harusnya dikomandoni oleh ibu dan bunda dan ayah ya. Nah setelah di SMP atau MTS itu namanya penggalang ya. Setelah siaga ini siap-siap, ini namanya siaga siap-siap. Kemudian penggalang apa? Penggalangan, digalang, mulai digalang. Tadi di SD sudah siap-siap, kemudian di SMP sudah digalang. Panggilan kepada yang lebih tinggi dengan panggilan kakak dan adik. Ya, kenapa kakak dan adik? Harapan tidak ada rentang jarak. Ya, harapannya begitu. Jadi kalau kalian ngomong sama kakak adik itu berbeda dengan ngomong sama bapak dan ibu, atau ngomong sama bapak ibu guru dan ibu guru. Kakak sama adik itu lebih dekat. Lah Pak Guru posisinya di saat itu adalah kakak. Itu harapan jangan sampai kayak kalian lagi kayak gini sekolah. Mungkin kalian ngomong sama bapak ibu guru agak canggung, tapi kalau ngomong diposisikan bapak ibu guru sebagai kakak, itu lebih dekat. Harapan gitu. Nah setelah menjadi penggalang, kemudian di SMA nanti namanya sudah berubah menjadi penegak. Siaga, penggalang, penegak. Ya. Apa harapan penegak? Kalian sudah bisa berdiri tegak. Ya, sudah bisa berdiri tegak, bisa memandani. Kalian tadi di SMA, SMP, SMTS ini digalang, digenjot terus untuk latihan memimpin, untuk latihan apa itu. Nah, setelah di SMA menjadi penegak, sudah bisa memimpin. Sudah bisa memimpin teman-teman kalian yang di bawah. Lah, ketika sudah bisa berdiri tegak ya. Jadi tidak ada kesini mau kesini mau enggak. Saya mau konsisten, saya mau jadi diri saya mau jadi orang baik. Diajak teman tidak baik, tidak mau, karena saya tegak. Setelah menjadi penegak di usia kuliah itu namanya ada pramuka yang namanya Diga. Sudah bisa memandegani. Satu orang bisa mengontrol 10 orang, bisa mengontrol 100 orang. Itu namanya pandega, memandegani. Itu harapan-harapan dari pengkajian dari awal sampai akhir. Ini juga Pak Guru harap kepada kalian ya. Begitu. Alhamdulillah dari alumni MTS kita ya, tidak kalah bersaing di luar. Contoh kayak dulu kita juga sering dikabari alumni dari MTS menjadi kandidat debat di SMA ya. Di pengurus OSIS menjadi pengurus OSIS, menjadi pengurus pramuka. Di sana juga menjadi utusan dari SMA untuk menjadi lomba debat dan seterusnya. Itu juga dengan kalian. Harapan gembelengan ini nanti bisa memacu kalian untuk membiasakan berkomunikasi, untuk membiasakan berkolaborasi dan seterusnya. Itu ya. Begitu nanti intinya musyawarah pada hari ini. Kami terima kasih sekali kepada anak-anak sekalian bisa berkumpul. Ini nanti ada tindak lanjut seterusnya. Dan hari ini saya kira untuk progres panitiaan dari pembentukan ketua OSIS saya kira sudah cukup. Nanti kita akan bahas di lain waktu. Berarti PR ini nanti hari Senin bendahara ketua 1-2, sekretaris 1-2, bendahara 1-2 kita ngobrol di kantor ya, untuk mengobrolkan merancang jadwal dan seterusnya, sama pembuat kaltik biar kita tidak tabrakan dengan jadwal yang ada di sekolah ini. Gitu ya, siap ya. Saya kira itu dulu. Ada yang mau diusulkan lagi? Nanti bikin grup. Dimasukin saya sama Bulmik ya. Nanti dimasukin situ. Biar kontrol. Itu dulu. Nanti ada yang lain-lain kita juga bisa nyambung di grup dan seterusnya. Itu ya.
Ada yang mau disuruhkan lain? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti nanti kita kembali kelas lagi. Kita akhiri pertemuan pada siang hari dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan balik ke depan.